Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur banyak nikmat yang Allah limpahkan sehingga kembali pada pagi hari ini di hari yang barokah Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang dimuliakan, majelis ilmu, di kajian intensif ruqyah syar'iyyah yang membahas tentang ruqyah syar'iyyah dan gangguan jin, ya, gangguan jin dan terapi ruqyah syar'iyyah. Dan ini kajian atau materi jarang dibahas di masjid-masjid, padahal materi yang penting, materi yang dibutuhkan oleh umat supaya kemudian umat ini tidak terjerumus pada kesyirikan, ya, tidak mendatangi dukun atau tidak bekerja sama atau mengadakan perjanjian dengan bangsa jin dan syaitan. Atau kalau ada sakit, maka kemudian dengan belajar ruqyah syar'iyyah bisa menjadi pelengkap percepatan penyembuhan. Berobat ke dokter iya, tapi kemudian di ruqyah juga iya, ya. Dan harapannya ya ruqyah mandiri, Makanya kami ajarkan terapi ruqyah itu supaya panjenengan bisa meruqyah diri sendiri. Tapi ada beberapa kondisi yang orang itu tidak bisa ruqyah mandiri. Mungkin karena nggak bisa baca Quran, atau mungkin hafalannya sedikit, yang sehingga kemudian, atau mungkin ketika ruqyah mandiri reaksinya terlalu ekstrim, yang sehingga kemudian butuh dibantu oleh peruqyah untuk kemudian diruqyah. Tapi saya sarankan yang paling utama adalah terapi ruqyah mandiri dulu. Nah, terapi ruqyah mandiri nanti ada beberapa cara, ya, yang kemarin sudah kami sampaikan. Nah, nanti ke depan juga akan kami sampaikan, karena metode ruqyah mandiri itu banyak. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan fokus membahas tentang sihir. Kemarin sihir ada berapa? Ya. Macam sihir atau jenis sihir. Yang pertama, sihir apa? Ya, sihir perceraian. Yang kedua adalah pelet. Yang ketiga, sihir emosi. Ilusi. Maaf. Mana itu? Ya, tipuan penglihatan. Yang keempat, gila. Yang kelima, lesu.
Siapa lagi? Panggilan gaib. Terus ada pendarahan. Terus ada penyakit. Yang terakhir apa lupa saya? Oh iya, penghalang pernikahan. Mohon maaf tulisannya sangat bagus. Ya. Ini 9 jenis sihir atau 9 macam sihir. Yang pertama adalah perceraian, pelet, tipuan penghilatan, gila, lesu, panggilan gaib, pendarahan, penyakit, penghalang pernikahan. Ya. Di antara dalil, Ibu, tempatnya yang nyaman di mana ya? Oh ya. Lah gitu ya. Nah, di antara dalil adanya sihir, ya, di antara dalil adanya sihir yaitu surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji ila akhir ayat. Ini dalil adanya sihir. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya dengan sihir, dia nolak ayat. Dan itu baru satu dari sekian banyak ayat yang berbicara tentang sihir. Nanti di dalam Al-Quran, kisah-kisah Nabi Musa, yang ada kisah Nabi Musa itu banyak berbicara tentang sihir. Kemudian ini ayat. Sunnahnya apa? Ya, ini ayat, ya. Terus kalau sunnahnya atau yang dialami oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau pernah disihir. Ya, Rasulullah pernah disihir. Siapa yang menyihir Rasulullah? Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Dia ini yang menyihir Rasulullah. Rasulullah kena sihir berapa hari? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir selama 40 hari. Medianya apa? Pakai media rambut. Rambutnya siapa? Ya rambutnya Rasulullah. Apa efeknya? Tidak bisa menggauli istrinya. Ini Rasulullah nih. Jadi Rasulullah pernah disihir oleh Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi selama 40 hari pengaruh sihirnya dengan media rambutnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengaruh sihirnya ini tidak bisa menggauli istrinya selama 40 hari. Lah, tidak bisa menggauli istrinya ini ada dua. Yang pertama adalah
hayalan, yang kedua adalah nyata. Maksudnya hayalan bagaimana? Rasulullah seakan-akan merasa sudah menggauli istrinya, padahal belum. Jadi seakan-akan sudah menggauli istrinya, padahal belum. Nyatanya bagaimana? Rasulullah memiliki hasrat, pengen menggauli istrinya. Tapi begitu sudah di dekat istrinya, sudah datengin dan dekat istrinya, tiba-tiba kemudian lemes, tiba-tiba kemudian loyo dan hasratnya hilang. Bahkan ada banyak kasus itu kalau yang di laki-lakinya ya. Jadi yang awalnya semangat tapi tiba-tiba lemes, loyo ketika sudah dekat istrinya. Tapi kalau dari pihak si istrinya, yang paling sering itu apa? Kakinya istri tidak bisa dibuka. Jadi tiba-tiba ketika didatangi suaminya, itu kakinya istri kaku dan tidak bisa dibuka, yang sehingga tidak bisa berhubungan badan. Ya, monggo, masih ada sini depan sini, Bu Tuti, monggo bisa. Oh ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau nggak percaya dengan sihir, ini berarti dia nolak hadis nih, dia nolak riwayat nih. Ya. Nah ini rambutnya disimpan di bawah batu, di dalam sumur. Di bawah batu, di dalam sumur. Itu Rasulullah itu. Apalagi kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau ke salon potong rambut, itu juga rambutnya bisa dipakai, karena nanti salah satu yang bisa dipakai media sihir adalah sesuatu atau benda ya, benda yang dipakai media sihir itu biasanya benda atau sesuatu yang melekat pada orang yang mau disihir, entah baju bekasnya, maksudnya bekas dipakai, atau pembalutnya, atau rambutnya, itu yang bisa dipakai media sihir. Kenapa? Karena jin itu punya penciuman yang sangat tajam. Jadi kenapa kok disuruh nyuri benda? Pernah terjadi itu kaos kaki yang dipakai media, itu kaos kaki ya. Ada juga celana dalam, ada juga pembalut, ada juga baju, ada juga rambut. Pokoknya yang bekas dipakai sama dia, supaya bau badannya masih nempel. Lah bau badan itu yang nanti dipakai oleh jin untuk nyari targetnya ya. Jangan tahu ya skemanya itu klien skema sihir nih ya. Skema sihir jin Ifrit. Jin ini panglimanya jin ya, panglimanya. Akan mendatangi dukun, kemudian dukun akan memanggil jin Ifrit. Lah dari sinilah nanti akan ada deal-dealan. Misalkan kliennya ini kepingin nyantet atau kepingin melet atau mencelakai orang dengan santet atau sihir, maka ini akan datangi dukun, dukun manggil jin Ifrit, kemudian nanti jin Ifrit akan mengajukan beberapa persyaratan. Oke, saya siap bantu mencelakai fulan, tapi ada persyaratan. Akhirnya jin Ifrit minta ini dan itu persyaratannya ya, deal. Maka nanti Ifrit akan memanggil jin fasik atau jin dolim
atau jin kafir. Untuk apa? Mengeksekusi. Ini skemanya, ya. Dan biaya untuk sihir atau santet itu tidak murah, sangat mahal. Apalagi kalau targetnya adalah si fulan ini meninggal, sangat mahal. Setahu saya di Thailand itu, karena yang terkenal sihir kan 3 negara ya. Yang pertama Thailand, yang kedua Afrika, yang ketiga Kalimantan. Kalau di Indonesia, ya Thailand, Afrika, Kalimantan. Yang paling mahal itu Thailand. Kenapa kok Thailand? Ya karena Thailand ini dia pakai manusia. Kalau Afrika pakai boneka. Tapi kalau Thailand enggak, pakai manusia. Dibelek perutnya, nanti dimasukkan ubur rampenya, terus nanti dipanggang di atas api. Itu nanti jadi semacam kayak media sihirnya. Tapi kalau Afrika itu pakai boneka, voodoo, pakai boneka, santetnya pakai boneka, ya. Tapi kalau Kalimantan ya di negeri kita sendiri, ya. Kalau di Thailand itu mulai dari 700 juta bisa sampai 1 miliar untuk santet membunuh orang. Itu di Thailand, nggak tahu di Afrika sama. Kalau di Indonesia ya murah lah ya.